like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan organisasi yang ada di kampus dan terlebih lagi di jurusan kita sendiri. Di samping saya ada teman kita dari semester 5 yaitu Muhammad Faiz Al-Faghrizi. Dia menjabat sebagai Ketua HMJ periode 2019-2020. Nah, tanpa basa-basi, langsung saja kita menginjak ke materi ketiga mengenai pengenalan jurusan. Monggo Mas, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Al-Faghrizi. Saya dari semester 5. Kebetulan saja saya menjabat diamanai sebagai Ketua HMJ AFI periode 2020-2021. Untuk pertama kalinya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas terselenggaranya acara FTV ini, Forum Virtual Ta'aruf. Ini baru pertama kalinya HMJ AFI melakukan kegiatan secara virtual di masa pandemi ini. Saya di sini akan membahas tentang pengenalan jurusan, terutama terkhusus untuk organisasi mahasiswa di internal kampus, yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan. Saya ucapkan sekali lagi untuk kepada teman-teman mahasiswa baru, selamat datang atas tercapainya kalian bisa berkesempatan berkuliah di IAIN Tulungagung ini. Selamat belajar, selamat berjuang, dan selamat berproses di HMJ AFI atau di jurusan AFI ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang organisasi kemahasiswaan kampus ini. Organisasi mahasiswa ini bisa dikatakan seperti miniatur negara. Mengapa? Karena di situ terdapat 3 bagian yang katanya Montesquieu, itu pemikir dari Prancis, mengatakan kekuasaan itu dibagi menjadi 3 bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Trias politika. Itu dinamakan trias politika. Nah, sayangnya di perguruan tinggi ini yang namanya yudikatif merangkap menjadi legislatif juga. Nah, HMJ di sini ada di posisi mana sih? HMJ di sini berada di posisi eksekutifnya. Di dalam lingkup kampus, eksekutif itu dibagi menjadi 2, yaitu Dema Institut sama Dema Fakultas. Kemudian lagi turunannya ada HMJ per jurusan masing-masing. Kemudian untuk yang legislatif dan yudikatif itu ada Sema Institut dan Sema Fakultas. Kita masuk ke ranah Himpunan Mahasiswa Jurusan. HMJ AFI ini bertujuan untuk mengelola sumber daya di lingkup jurusan, di mana sejarahnya HMJ AFI tidak terlepas dari sejarah jurusan AFI sendiri. Jurusan AFI berdiri pada tahun sekitar 2009 sampai 2010. Itu belum ada yang namanya Akidah Filsafat Islam. Nama pertama kalinya yaitu Akidah Filsafat, kemudian berganti lagi menjadi filsafat agama, dan berganti lagi hingga sekarang yang teman-teman saat ini tahu, yaitu Akidah Filsafat Islam.
Nah, adapun problematika dalam himpunan mahasiswa jurusan ini sungguh sangat mewarnai sekali dalam Iya. organisasi ini, Betul. baik dalam intra maupun eksternalnya. Tapi dengan dukungan dari teman-teman semua, dari teman-teman senior juga, dari bapak-bapak dosen, ibu-ibu dosen, HMJ AFI ini tetap bertahan hingga saat ini. Buktinya apa? Kita adakan acara-acara seperti makrab ini atau forum virtual ta'aruf ini, diskusi-diskusi tetap jalan. Baik itu saja. Kemudian kita masuk ke ranah bidang-bidang dalam HMJ. Dalam struktural HMJ itu ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Itu yang dinamakan inti atau bidang pengurus harian. Dan kemudian turunannya, kebetulan HMJ AFI ini ada 5 bidang. Bidang media, SDM, sumber daya manusia, litbang, penelitian dan pengembangan, dan yang keempat jaringan kerja, dan yang kelima rumah tangga. Nah, dalam bidang-bidang tersebut terbagi menjadi mempunyai tugas-tugas pokok yang seharusnya dijalaninya. Untuk yang pertama, bidang media. Media mempunyai saluran, mempunyai kewajiban untuk mempresentasikan bagaimana organisasi itu bisa tersebar atau bisa bisa diketahui oleh semua orang. Itu media mempunyai platform yang dikelolanya, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, dan yang paling vital ini yang membuat kita menjadi berproses, yaitu di bidang atau di platform Bulletin Verstehen. Nah, Bulletin Verstehen ini baru muncul atau baru terlahir pada tahun 2017 kemarin itu, atau 2017-2018. Teman-teman juga bisa menuliskan atau merefleksikan tulisannya, pemikirannya melalui Bulletin Verstehen tersebut. Kemudian kita membahas tentang sumber daya manusia atau SDM. SDM itu tujuannya untuk menggali dan mengembangkan wacana pemikiran dari teman-teman HMJ ini. Dari wacana yang dikembangkan itu, kita dapat mendiskusikan tentang isu-isu terkini atau isu-isu yang dianggap sedikit viral gitu. Nah, kemudian kita masuk ke bidang litbang, penelitian dan pengembangan. Di litbang ini, teman-teman bisa belajar tentang mengelola data, mengambil data, atau mencari data, dan menyimpan data. Teman-teman juga di litbang ini berkewajiban untuk menunaikan atau melaksanakan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan epistemologi, pelatihan feminisme, dan pelatihan banyak lagi lah. Kemudian bidang jaringan kerja. Jaringan kerja ini bertujuan apa? Bertujuan untuk mencari relasi sebanyak mungkin, baik di ranah internal, dalam kampus, ataupun di luar kampus. Nah, di luar kampus ini terdapat LIMFISA, atau Lingkar Mahasiswa Filsafat se-Indonesia. Nah, kebetulan juga LIMFISA ini berdirinya di Tulungagung. Mantap. Nah, awal berdirinya LIMFISA itu di tahun 2017. Itu pun pencetusnya dari teman-teman senior mahasiswa AFI sendiri.
Begitu hebatnya mahasiswa AFI. Tepuk tangan semuanya. Kemudian kita masuk ke bidang rumah tangga. Bidang rumah tangga ini bertujuan untuk mengelola dan menggandakan inventaris HMJ. Baik itu buku ataupun seragam seperti PDH itu. Iya. Nah, yang paling penting sih buku. Teman-teman bisa mencari atau mengelola inventaris buku tersebut. Mungkin seperti itu. Ya, ya. Baik, sudah dijelaskan mengenai sedikit tentang organisasi yang ada di kampus. Nah, kemudian tadi juga sudah dijelaskan mengenai HMJ sendiri itu seperti apa, tentang struktur panitianya, terus kemudian juga tugas-tugas setiap divisi yang ada di HMJ AFI. Kemudian begini Mas, mungkin saya ingin menggali tentang organisasi HMJ AFI, mengenai tentang apa saja kegiatan yang rutin yang diselenggarakan oleh HMJ AFI sendiri. Mungkin seperti itu. Baik, untuk kegiatan rutin HMJ AFI ini, dari bidang SDM tersebut mempunyai program kerja yaitu tentang diskusi rutin, baik itu format atau SKAF. Nah, SKAF ini studi klub akidah filsafat. Nah, di situ teman-teman bisa mendiskusikan tentang baik itu filsafat sendiri, baik itu tentang isu-isu terkini saat ini, itu. Kemudian mungkin masih ada lagi Mas tentang program kerja seperti pelatihan-pelatihan, apakah ada juga di HMJ AFI? Ada. Apa saja Mas yang ada di HMJ AFI? Iya, untuk pelatihan-pelatihan kita biasanya tiap tahun itu ada pelatihan epistemologi. Nah, pelatihan epistemologi ini dikhususkan ke anggota HMJ atau mahasiswa HMJ yang semester 3 yang sudah pernah belajar atau sudah mempunyai pegangan dasar seperti filsafat barat atau filsafat Yunani kuno, seperti itu. Nah, dari epistemologi tersebut bertujuan untuk apa sih? Agar mahasiswa AFI bisa mengembangkan pemikiran sekaligus bisa merefleksikan dalam kuliahnya tersebut. Jadi, himpunan mahasiswa jurusan ini menjadi jembatan teman-teman untuk belajar, untuk mengeksplor diri agar menjadi mahasiswa AFI yang lebih baik lagi. Gitu. Ya. Oke, barusan juga sudah dijelaskan lagi. Di lingkup kampus itu ada UKK dan juga ada UKM. UKM itu adalah unit kegiatan mahasiswa. Nah, mungkin karena ini lebih ke pengenalan tentang organisasi, mungkin dari Mas Faiz bisa menyinggung sedikit tentang itu agar teman-teman mahasiswa baru bisa memperoleh gambaran ketika mereka sudah offline, sudah keadaan situasi kembali normal, mereka bisa memilih organisasi UKM, unit kegiatan mahasiswa yang sesuai dengan bidang bakat minat mereka. Begitu. Silakan Mas. Nah, baik. Untuk UKM dan UKK itu merupakan, kalau di SMA teman-teman juga bisa menemui ekstrakurikuler ya. Kalau di sini namanya UKM dan UKK, unit kegiatan kampus atau unit kegiatan mahasiswa. Atau yang bawahnya lagi yang belum menjadi UKM atau UKK itu namanya komunitas mahasiswa. Nah, begitupun juga di HMJ. Kalau belum memenuhi syarat untuk menjadi HMJ, itu ada namanya komunitas mahasiswa jurusan. Itu sebagai persiapan atau wadah untuk mendirikan
HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Nah, saya kembali lagi ke HMJ ya. Dari struktur HMJ yang saya terangkan tadi, anggota HMJ itu siapa sih? Banyak teman-teman yang masih bingung tentang anggota HMJ. Apakah sampean misalnya Kelvin, anggota HMJ atau teman-teman yang lainnya itu merupakan anggota HMJ? Nah, anggota HMJ itu dari seluruh elemen mahasiswa jurusan yang ada dalamnya. Semuanya termasuk anggota HMJ, meskipun bukan pengurus loh ya. Nah, untuk kembali lagi ke UKM. Nah, UKM ini terdapat banyak sekali di IAIN Tulungagung. Yang terutama kalau teman-teman suka dengan jurnalistik, teman-teman bisa masuk ke dimensi ya, itu merupakan UKM tentang pers, katakan gitu ya. Nah, kalau di fakultas sendiri itu ada yang namanya LSO, lembaga semi otonom, ya seperti pers gitu, yaitu Aksara. Teman-teman bisa belajar di situ dan bisa mengeksplor diri teman-teman di situ juga. Mungkin begitu, Dri. Oh iya. Kemudian perlu mungkin saya perjelas lagi di lingkup fakultas kita, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, di FUAD sendiri itu ada 3 LSO, yaitu ada Aksara sebagai lembaga pers mahasiswa, kemudian juga ada Komunitas Sastra Jendra, itu mengenai tentang kesusastraan Indonesia. Nah, kemudian juga ada satu lagi, apa Mas kira-kira? Satu lagi. Oh ya, tentang musik, yaitu di FUAD Musik. Nanti ketika kalian sudah masuk kembali normal, kalian bisa memilih sesuai bakat dan minat kalian. Nah, lanjut Mas, mungkin dari mahasiswa-mahasiswa itu sendiri juga memiliki keinginan Mas untuk masuk ke himpunan mahasiswa jurusan. Itu seperti apa Mas cara mereka agar bisa masuk ke HMJ begitu? Baik, untuk mahasiswa baru yang ingin ingin bergabung ke himpunan mahasiswa jurusan ini, nantinya akan ada open recruitment dari teman-teman HMJ sendiri. Itu diadakan setelah adanya Musta. Nah, Musta ini merupakan suatu persidangan, yaitu di mana laporan pertanggungjawaban ditumpahkan ke situ. Nah, setelah itu ada pemilihan ketua HMJ. Nah, setelah pemilihan ketua HMJ terlaksana, barulah oprek tersebut dilakukan. Nah, teman-teman bisa untuk mendaftarkan diri kalian untuk bergabung ke HMJ AFI ini. Iya. Kembali lagi kita. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Tadi setelah dijelaskan sedemikian rupa mengenai freestyle sendiri, terus kemudian bagaimana cara menulisnya. Nah, mungkin tentang itu Mas, kita di lab, kita memiliki lab dan di sana IJIR juga menuntut setiap mahasiswa AFI itu untuk menulis. Nah, di sini mungkin HMJ karena memiliki buletin sendiri, memiliki blog untuk kepenulisan. Nah, itu lebih kemana untuk tata penulisannya? Nah, terkait tentang penulisannya, di sini kan ada, saya membayangkan ada dua lembaga yang sama-sama berkaitan tentang keilmuan menulis. Nah, HMJ sendiri menekankan kepada teman-teman yang untuk proses belajar menulis yang secara sederhana itu bisa dituangkan di dalam
Bulletin Verstehen. Nah, seperti yang saya bilang tadi, seperti membuat puisi, membuat cerpen, ataupun kesusastraan yang lainnya, gitu. Oh. Baik, berarti bisa saya simpulkan untuk kepenulisan Verstehen sendiri bahwa ketika teman-teman memiliki minat untuk menulis atau menuangkan pemikirannya, bisa langsung di-up ke Bulletin Verstehen milik HMJ. Nah, terus daripada itu, karena sesi kita sudah lumayan panjang, nah nanti dari teman-teman sendiri ketika mungkin ada pertanyaan atau ya mengenai pertanyaan seputar organisasi, nah nanti bisa ditanyakan ketika FGD setelah materi ini di via grup WhatsApp. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan mahasiswa Fuad, Jambut. Like a Hellcat.